Agus hantu, cerita hantu, kisah hantu hanya satu. Angga membuka matanya. Langit sore begitu indah, dihiasi warna jingga dan ungu yang berpadu sempurna. Angin semilir bertiup lembut, membawa aroma khas bulan Ramadan. Bau kolak pisang dari warung sebelah, harum teh manis yang diseduh ibunya, dan suara orang-orang yang riang menyambut waktu berbuka. Ia meregangkan badannya, merasa begitu ringan dan segar. Hari ini aku harus ngabuburit. Aku sudah janji mau kumpul sama teman-teman di alun-alun. Gumamnya penuh semangat. Langkahnya ringan saat menuju rumah. Namun, sesuatu terasa aneh. Jalanan tampak lebih sunyi dari biasanya, meski banyak orang berlalu lalang. Beberapa orang yang dikenalnya hanya melewatinya tanpa menoleh atau menyapa. Bahkan, seorang anak kecil yang berlari ke arahnya menembus tubuhnya begitu saja. Jantungnya berdegup kencang. Apa tadi? Ia menoleh, tapi anak kecil itu tetap berlari, seolah tak terjadi apa-apa. Perasaan aneh semakin menguat saat ia tiba di rumah. Di dalam suasana begitu muram. Ibunya duduk di sofa, menangis diam-diam. Ayahnya termenung dengan tatapan kosong ke arah dinding. Adiknya, Adit, duduk bersimpuh di lantai sambil memeluk bingkai foto. Angga tertegun. Ia mendekat, melihat gambarnya sendiri di foto itu, dengan pita hitam melintang di sudutnya. Perutnya terasa mual. Ini pasti hanya mimpi, bisiknya. Ia berusaha menyentuh bahu ibunya, tapi tangannya menembus tubuh wanita itu. Tubuhnya gemetar. Tidak mungkin. Pikiran-pikiran itu mulai memenuhi kepalanya. Kenangan terakhirnya muncul. Ia mengingat motornya yang melaju di jalanan basah. Hujan gerimis, lampu kendaraan yang menyilaukan, lalu suara rem mendadak dan benturan keras. Setelah itu, hanya kegelapan. Aku sudah mati. Suaranya bergetar. Ia mundur, menatap keluarganya yang masih berduka. Dadanya sesak meski ia tak lagi memiliki jantung yang berdetak. Namun, ada satu hal yang belum terselesaikan. Keinginannya ngabuburit. Sejak awal Ramadan, Angga selalu ingin berbuka puasa bersama teman-temannya di alun-alun kota, berbagi cerita dan canda tawa. Tapi karena kesibukan sekolah dan pekerjaan sambilan, rencana itu selalu tertunda. Kini, ia sadar bahwa kesempatan itu tak akan pernah ada lagi. Meski begitu, ia tetap pergi. Di alun-alun, ia melihat teman-temannya sudah berkumpul. Mereka duduk melingkar, berbicara dengan wajah muram. Aku masih nggak percaya Angga udah nggak ada, ujar salah satu dari mereka, Fajar. Padahal dia yang ngajakin kita ngabuburit di sini, tambah Rio dengan suara serak. Angga tersenyum pahit. Ia ada di sana, bersama mereka, tetapi tak bisa berbicara, tak bisa tertawa. Ia mencoba duduk di antara mereka, berpura-pura bahwa semuanya masih seperti dulu. Saat azan maghrib berkumandang, teman-temannya mulai berbuka dengan penuh kesedihan. Angga hanya bisa duduk dan menatap mereka. Aku di sini, teman-teman. Aku tetap menepati janjiku, bisiknya, meskipun tak ada yang mendengar. Angin berembus lembut, membelai tubuhnya yang semakin samar. Perlahan, ia merasakan dirinya semakin ringan, seperti kabut yang tertiup angin. Ia menatap langit yang mulai gelap, lalu tersenyum. Mungkin ini waktunya pergi. Dan untuk terakhir kalinya, sebelum benar-benar menghilang, ia berbisik, "Selamat berbuka puasa." Cerita tentang hantu, Agus hantu, cerita hantu, kisah hantu hanya satu, hanya satu, hanya
satu, hanya satu.